sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri ya nomor 21 tahun 2020. Halo Sobat ATR BPN di seluruh Indonesia, selamat datang di podcast Komen, podcast Kantor Pertanahan Kota Medan. Bersama dengan saya Rada Aulia, dalam beberapa menit ke depan akan memberikan informasi dan edukasi seputar pertanahan. Nah, di episode perdana kita kali ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, seorang wanita dan seorang pejabat. Jabatannya itu Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Langsung aja kita sapa yuk, Bu Elsaria Tarigan, SH. Apa kabar Ibu? Baik, halo Rada. Baik ya Bu ya? Oke. Tapi teman-teman, Bu Elsa nggak sendiri. Dia ditemanin oleh dua papa muda yang kece-kece banget nih. Salah satunya ada Koordinator Subseksi Pengendalian Pertanahan yaitu Pak Auza Anggara, SHMH. Apa kabar Pak Auza? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya satu lagi kita sapa dong, jangan kita diamin aja ya. Satu lagi ada Bang Abdul Malik. Iya. Halo Rada. Halo. Oke. Ini Rada mau nanya seputar persengketaan ya, karena beliau bertiga ini menangani di bidang sengketa. Nah, untuk Pak Auza, pertama Rada nanya dulu sama Pak Auza. Sebenarnya apa sih arti dari sengketa pertanahan itu, Pak? Sebenarnya pengertian dari sengketa pertanahan ini banyak versi ya. Ada yang versi pendapat ahli, ada yang versi peraturan perundang-undangan. Tapi kita ambil yang umumnya. Sebenarnya dalam ranah hukumnya dapat dikatakan bahwa sengketa pertanahan itu adalah antara permasalahan antara dua orang atau lebih, di mana yang keduanya itu saling mempersalahkan suatu objek tertentu. Yang notabene sengketa pertanahan merupakan yang persoalan yang dari dulu bersifat klasik, yang dari dulu di muka bumi ini ada. Gitu. Selalu ada dia ya. Selalu ada di muka permasalahan sengketa pertanahan ini. Iya. Oke, kalau itu menurut dari segi istilahnya dia ya. Istilahnya benar betul. Nah, sebenarnya yang mendasari itu sebenarnya apa Pak? Yang sering mendasari lah dari persengketaan itu sendiri. Yang mendasari? Iya. Ya sebenarnya mendasari itu adanya persengketaan itu karena objek haknya. Itu mendasari, apalagi ada konflik kepentingan, itu menjadi dasar. Kemudian ada permasalahan terhadap objek persengketaan. Yang mendasari sebenarnya itu sih. Sebenarnya dominan konflik dengan kepentingan. Kepentingan pribadi atau konflik dengan perorangan dengan badan hukum, ataupun badan hukum dengan badan hukum lainnya, ataupun juga bisa jadi perorangan dengan aset, terkait dengan aset. Oh, jadi itu dia bisa enggak serta-merta dia hanya dari perorangan saja ya? Tidak harus dengan itu. Oke, kalau misalnya kasus-kasus yang paling sering terjadi di dalam persengketaan, kira-kira apa Pak? Secara globalnya aja. Sebenarnya sih kasus yang dominan secara sengketaan itu dominan dengan tumpang tindih sih. Tumpang tindih ya. Tumpang tindih sertifikat, kemudian ada sengketa kepemilikan. Sebenarnya banyak versi ya terkait dengan sengketa pertanahan. Banyak hal yang mendasar sebenarnya sih. Oke, itu secara garis besarnya aja kita bicarain karena hal yang mendetail nanti mana tahu di episode selanjutnya ya kita bisa bahas lagi ya. Oke, Ramu nanya ke Bu Elsa nih Kak. Oke, siap. Untuk Bu Elsa, apa sih tata cara penanganan sengketa sendiri dari versi BPN-nya? Tata cara penanganan sengketa, tentu sengketa ini tadi kita balik kepada definisinya pertama sekali ya. Tadi mungkin sudah diterangkan oleh Pak Auza ya, seperti itu. Pengertian sengketa sebenarnya diatur dalam Peraturan Menteri ya nomor 21 tahun 2020. Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antar orang perseorangan ataupun badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Itu beda dengan konflik. Kalau konflik itu memang perselisihan antara orang perorangan, kelompok, golongan organisasi atau badan hukum yang mempunyai kecenderungan dia itu berdampak luas. Nah, mungkin hal-hal yang sering sekali membuat orang bersengketa yang mungkin sekarang ini sedang tren yaitu adanya mungkin sengketa dalam pewarisan ya. Mungkin karena sekarang ini bukan mungkin ya,
nilai tanah itu kan sekarang ini menjadi mahal. Karena Iya. apa? Karena tanah dia tidak bertambah, manusia bertambah. Benar. Nah, kan seperti itu. Iya. Dan dulu mungkin tanah itu menjadi sesuatu karena kita sesama saudara ya, nggak terlalu diperhatikan, agak diabaikan lah. Tapi saat ini dengan keterbatasan tanah dan mungkin kondisi juga ekonomi secara orang perorangan walaupun sesama saudara mungkin tidak sama, itu bisa menimbulkan juga sengketa di antara sesama pewaris. Terus juga sengketa kepemilikan, terus pemahaman masyarakat juga tentang batas tanah misalnya kan. Masyarakat ini kan menganggap gini, kita sebagai satu lembaga, kita harus menjaga tanah mereka, apalagi tanah yang udah sertifikat. Benar. Padahal di dalam surat keputusan kita sudah membunyikan bahwa masyarakat harus menjaga tanda batas. Masyarakat harus memelihara tanah tersebut dan mereka harus memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan bunyi SK itu sendiri gitu. Tapi itulah memang ada salah pengertian, mungkin beberapa ya masyarakat menganggap kan ini tanah saya udah sertifikat nih. Benar, Nah, benar. Paling sering. yang mana ini apanya letaknya gitu. Mungkin mereka dapat dari pewarisan, mungkin dulu orang tuanya sih yang tahu ya. Sekarang ini datang ke kantor pertanahan, ini mana tanah saya? Ya, yang jaga tanah siapa kan? Harus orangnya Benar dong, juga. kan gitu. Ya kita memang sudah mencatatnya, secara administrasi kita mengakui bahwa itu ada haknya di atasnya. Tetapi untuk letak pasti pemilik dong yang mengetahui seperti itu. Jadi saya pikir itu sih. Terus tadi pertanyaan, boleh diulangin apa tadi pertanyaan Dek? Tadi Rada nanya tentang tata cara Oh. penanganan dari BPN untuk masalah sengketa ya. Oh, tata caranya tentu kita pertama sekali kita menawarkan kepada masyarakat untuk boleh dimediasi. Mediasi jadi ya Iya, caranya ya. karena apapun dibilang sebenarnya kan akar budaya kita itu masyarakat itu bermusyawarah ya. Iya. Kita itu lebih cenderung lebih senang untuk bermusyawarah kan gitu. Jadi kita mengundang masyarakat, kita menyarankan kepada mereka supaya kita mediasi. Kita sebagai BPN kita menjadi fasilitator. Kita mengundang mereka. Jadi mediator ya Bu ya Iya. jadinya. Nah, kalau memang di dalam mediasi itu sendiri tidak bisa ditemukan jalan keluarnya, ya kita menyerahkan kepada mereka mungkin untuk meneruskannya ke jalur litigasi seperti itu. Walaupun ya kita memang menerangkan juga apa kelebihannya litigasi, apa juga kelemahannya. Kan pasti litigasi waktunya panjang ya. Orang berperkara itu nggak bisa setahun 2 tahun loh. Ya seperti itu. Dan Tergantung kasusnya ya. biayanya juga ya kan. Mungkin orang tidak bisa juga setiap minggu untuk hadir dalam persidangan. Pasti dia mewakilkan benar. pada pengacara seperti itu. Tapi kalau bisa kita selesaikan dengan mediasi, kita lebih senang. Lebih ke kekeluargaan ya Bu ya. Iya. Benar. Oke, untuk tata cara ataupun mungkin ada persyaratan khusus nggak Bu kalau misalnya mau mengundang BPN itu menjadi mediatornya? Sebenarnya mereka tidak mengundang kita, tapi menyurati kita. Berarti dari surat ya? Iya, mereka meminta menyurati ya, Bu, ya? kita, iya, Iya, supaya pemohon. dimediasi Iya. seperti itu. Baru nanti kita akan menyurati para pihak Yang terlibat ya? Iya, yang terlibat supaya mereka boleh hadir misalnya pada waktu tertentu supaya kita pertemukan. Tapi mediasi juga mempunyai satu sistem juga, bukan harus dipertemukan juga bisa. Iya. Bisa mereka terpisah dulu, kaukus. Mungkin diindikasikan nanti kan, mungkin ya kalau ahli waris kadang berkelahi ya, Benar. atau suami istri Iya. ya kan. Menghindari itu ya Menghindari jadinya. itu mungkin nanti kita lakukan kaukus namanya, kita pisah dulu. Jadi step by Gitu. step ya, one by one. Iya. Oke. Nah, tadi Ibu ada juga menyebutkan tanda batas ya. Iya. Di dalam persengketaan itu seberapa penting Bu tanda batas itu untuk meminimalisir gitu mungkin kasus persengketaan dari tanda batas itu? Nah, dalam PP 24 sebenarnya kan masyarakat sudah diharuskan ya memasang tanda batas, patok ya seperti itu pada bidang tanahnya. Nah, tanda batas itu harus permanen.
Jangan nanti apa yang nemu misalnya kayu dicucukkan, nggak boleh seperti itu. Dia harus permanen, 40 cm itu di bawah tanah dan 10 cm maksud saya 10 cm itu di atas tanah, kalau bisa dicap merah supaya bisa kelihatan kan gitu. Ya. Iya, kalaupun besok mungkin tumbuh rumput atau apa waktu dibersihkan dia masih kelihatan. Jadi memang kalau memang itu tidak bertembok atau berpagar, tolong dipasang tanda batas yang jelas gitu, supaya menghindari perselisihan dengan yang bersempadan, yang bersebelahan. Ya. Iya. Tetangganya. Iya. Iya. Oke. Selama ini pasti kita udah pernah melakukan mediasi ya, Bu ya. Iya. Kira-kira banyak nggak sih berhasilnya dari cara dengan mediasi ini untuk menyelesaikan persengketaan? Mediasi yang kita lakukan memang selama ini kita masih kaukus ya, kita masih memisahkan. Ya dari yang kami lakukan sih memang belum ada, karena memang pernah terjadi pihak yang satu lagi tidak datang, tidak bersedia karena menurutnya dia sudah menempuh jalur litigasi seperti itu. Dia lebih memilih litigasi daripada mediasi ya. Iya, betul. Begitu ego ya, Bu ya? Iya. Ego dari pihak-pihak ya, Bu ya. Jadi ada yang ego, satu merasa ya ini tanahku, dan satu lagi merasa ya itu tanahku. Jadi nggak mau. Oh, enggak. Kita mau mediasi ya kau bayar aja. Jadi ujungnya ke sana. Tapi kan ini kan nggak bisa kita cari jalan tengahnya. Makanya kita undang satu. Ya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti itu berarti balik lagi dong ke pemohonnya sendiri ya. Iya. Yang berperan aktif itu pemohonnya sendiri. Pemohon ya, harus Pemohonnya para sendiri. pihak Karena ya, mediasi bukan apa ya, salah satu penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan. di luar pengadilan. Tetapi kalau mediasi ini bisa berjalan dengan baik, kemungkinan sengketa-sengketa perkara itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Minimalisir lah, Minimalisir. tapi Tapi itu dengan ya. syarat pemohonnya harus kooperatif. Iya, harus mau mereka. Harus aktif ya. Aktif mediasi. Aktif dan Dan kooperatif ya. keinginan itu memang datang dari mereka, Betul. bukan dari kita, seperti itu. Benar, Karena benar. berarti kan dia udah siap loh dengan hasilnya. Kan kalau orang mau dimediasi kan, mediasi ini kan dia ada win-win solution. Betul. Ya. Benar. Win-win solution bukan harus 50-50. Adil itu bukan harus 50-50 kan. Bisa saja 75-25 pun itu jalan keluar yang baik. Ya, win-win solution kan seperti itu. Kalau benar-benar ya, Bu ya, maksudnya si A udah legowo gitu bilang. Iya. Cuman ini Medan, itulah perkara Medan ini maksudnya orang Medan ya, namanya juga kita kan keras ya, kita keras. Jadi memang kita tuh memang betul-betul harus masuk ke dalam, lebih ke dalam untuk membuka tadi, untuk membuka sisi hati nuraninya. Cuman kadang ada orang yang nggak bisa dibuka seperti itu. Makanya Jadi kita semaksimal mungkin lah untuk maksimal mungkin, berusaha ya. tetap maksimal mungkin. Oke. Nah, ini kan lagi masa pandemi nih. Sekarang kan mau nanya sama Bang Malik nih. Ini kan lagi masa pandemi. Biasanya kalau misalnya mediasi itu kan bertatap muka. Iya. Nah, apakah di masa pandemi ini jalur mediasi tetap bertatap muka atau ada cara lainnya? Nah, jadi gini, kita selaku juga Bukasi udah ngobrol kita semua, kita punya gebrakan nih, punya inovasi. Cuman memang sekarang ini lagi kita proses, lagi kita Iya. jalanin mediasi secara online. Jadi kan kita di kantor pertanahan Kota Medan ini kan punya namanya inovasi Simekar ya. Itu aplikasi atau Iya. apa? Enggak, yang sekarang. Yang Oh. sekarang ini kan Simekar, sistem mediasi kantor pertanahan. Jadi ke depan ini mau kita buat nih Simekar on, berbasis online. berbasis Berbasis online, online. ya dengan nama Simekar on gitu. Iya. Jadi sistem mediasi kantor pertanahan secara online. Berarti Jadi- kayak Zoom. Iya, jadi kita nanti mau kita buat sistemnya seperti Zoom. Jadi pihak nggak perlu lagi datang ke kantor, hanya mengirimkan permohonan untuk melakukan mediasi. Kemudian kita kirim kode, Kayak barcode atau Iya, seperti kayak barcode gitu ya. atau kode Zoom. Itulah yang lagi kita proses bagaimana caranya. Nanti kemudian ke depan hari mereka tinggal di rumah aja. Kita di sini mediasi secara online. Seperti itu. Jadi memang udah kita rencanain dan kemungkinan dalam waktu dekat ini kita laksanakan. Berarti on proses ini On ya. proses, Iya. tapi dalam waktu dekat ini. Gitu. Dan kemudian Simekar on ini pertama adalah para pihak itu tidak harus datang ke kantor pertanahan secara tatap muka, apalagi yang berada di luar kota. Oke. Otomatis kan masalah apalagi pandemi seperti ini kan orang waktu Benar, mediasi pertanahan
udah belakangin aja deh daripada kita kena sakit atau COVID Iya, gimana, benar. apalagi masa pandemi. Atau mana tahu waktu PPKM. dia udah pandemi gini PPKM kan? sadar, mana tahu ya. Iya. Udah kita nggak usah berdebat ya. Penambahan imun. Udah ya. Ada penambahan imun kan? Iya gitu. benar. Bisa jadi. Benar. Ya satu lagi juga memang si Mekar On itu menghemat ongkos ya Pak, ya? Iya. Iya. Menghemat Hemat biaya ya. Hemat biaya. Jadi cuma Dari waktu, biaya gitu ya. Jadi orang pun juga ya memang harus sudah mempersiapkan waktu dong. Karena kan ya kita tahu lah image kantor pertanahan. Iya. Ya kita tahu lah image-nya gitu kan. Cuman ya kita bagaimana meminimalisir supaya orang itu merasa nyaman sama kita. Merasa nyaman, merasa dekat dan percaya sama kita. Untuk di kemudian hari itu percaya sama kita. Jadi Dan juga kantor pertanahan lagi membangun kepercayaan masyarakat. Ya, Itu yang penting. Jadi Mekar ini adalah salah satu gebrakan baru ya Gebrakan di baru. kantor pertanahan Kota Medan ya, Iya. khususnya ya. jadi inilah yang mau kita laksanakan, lagi kita proses bagaimana alurnya, bagaimana programnya, dan bagaimana akhirnya nanti. Tetap kan, kita tetap dari first, isi, end, kan gitu kan? Tetap ini. Jadi inilah yang lagi kita bangun. Diramu. Lagi kita ramu lah. Sebenarnya kan kalau mediasi itu kalau berhasil dia diakhiri dengan perjanjian perdamaian. Iya. Nah, perjanjian perdamaian tentu dong harus ditandatangani oleh Para para pihak. pihak, kan seperti itu. Nanti coba kita memikirkan bagaimana seseorang itu menandatangani suatu perjanjian perdamaian melalui via Zoom juga, kan Benar. Karena Apalagi sekarang ada yang tanda tangan online kan seperti Iya. itu Iya. kan, ada juga yang seperti karena itu. kalau tidak diakhiri dengan perjanjian perdamaian ya sama aja. Iya, belum Gitu. berakhir jadi ya, Bu ya. Iya. Harus di-close dengan itu Nanti dia. orang kan mungkin kalau sekali lagi ketemu belum tentu moodnya itu sama. Benar. Atau ada pengaruh orang lain juga. Benar, pihak Kok ngalah? Kamu kok begini? Harusnya kan kamu begini gitu. Nanti takutnya gini juga Bu ya, karena udah capek di jalan, stres dia, entah Iya. di jalan, yang inilah ketabrak, sampai sini pas mediasi nggak mau sampai, kita terbawa suasana itu. Makanya bagus di rumah, santai, dia kan bisa minum, bisa apa segala macam, di Bener. rumah lebih nyaman lah. tapi tetap di hari kerja ya. Ya, Iya. Tetap di hari kerja. Oke. Nah, itu dia tadi percakapan kita atau obrolan santai kita bersama Seksi Sengketa. Jadi untuk masyarakat di luar sana yang sudah memiliki sertifikat, alangkah baiknya tetap memelihara keutuhan dari tanahnya. Salah satu caranya adalah memasang tanda batas ataupun patok tanah untuk menghindari perselisihan ataupun penyerobotan tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk pemirsa di rumah ataupun sobat ATR BPN di seluruh Indonesia yang ingin memberikan pertanyaan, kritik dan saran boleh di bawah di kolom komentar ataupun dari direct message Instagram @kantahkotamedan. Pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang menarik akan dijadikan materi untuk episode yang akan datang. Oke. Sebelumnya Rada Aulia pamit undur diri. Thank you for watching and jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe our YouTube channel and see you on next our videos. Bye bye.